Hai, selamat pagi anak-anak. Pak Guru harap hari ini kalian sehat-sehat saja. Sebelum kita belajar di pagi hari ini, belajar PJOK, Pak Guru akan memperkenalkan materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Nah, jika anak-anak sudah membeli buku di perpustakaan sekolah atau di toko buku Gramedia atau toko-toko buku lainnya, anak-anak bisa lihat di buku tersebut seperti ini, PJOK kelas 5 revisi terbaru. Iya, anak-anak bisa lihat di daftar isi materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Bab 1, permainan futsal. Bab 2, permainan bulu tangkis. Bab 3, gerak dasar atletik. Bab 4, pencak silat. Bab 5, kebugaran jasmani. 5 materi yang Pak Guru sudah baca, itu yang akan kita pelajari di semester itu, perkenalan materi yang akan kita pelajari di semester 1. Sekarang kita akan masuk di bab yang pertama. Bab yang pertama ini kita akan belajar tentang permainan futsal. Di situ ada 3 poin yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama yaitu yang poin A, permainan futsal. Yang poin B, gerak dasar permainan futsal. Poin C, kejuaraan futsal. 3 poin ini nanti kita akan bahas bertahap. Minggu ini Pak Guru akan bahas yang poin A saja, permainan futsal. Di situ terdapat bab 1, permainan futsal. Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang mendunia. Sejak memasuki abad ke-21, olahraga ini dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara di dunia. Cabang olahraga ini menggunakan bola yang bahan umumnya terbuat dari kulit. Olahraga sepak bola dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing tim terdiri dari 11 orang di lapangan terbuka. Namun, seiring perkembangan zaman, olahraga ini tidak hanya dilakukan di luar ruangan. Permainan ini juga dapat dilakukan di dalam ruangan. Permainan sepak bola di dalam ruangan dinamakan futsal. Futsal merupakan pengembangan dari olahraga sepak bola. Selain dimainkan di dalam ruangan, jumlah pemain dalam permainan futsal pun lebih sedikit daripada pemain sepak bola, yaitu 5 orang dalam satu tim. Nah anak-anak, pada tahun 2002 olahraga futsal mulai masuk ke Indonesia. Anak-anak juga bisa baca indikator yang tersedia di samping tulisan besar. Permainan futsal. Permainan futsal sangat populer di Indonesia. Olahraga yang mirip dengan sepak bola ini setiap tahun mengalami peningkatan dalam jumlah peminatnya. Selain murah dan praktis, futsal juga dapat menyehatkan badan. 1. Sejarah permainan futsal. Menurut FIFA, Federation International de Football Association atau Federasi Sepak Bola Internasional, asal mula futsal dimulai pada tahun 1930 di Montevideo, Uruguay. Olahraga ini untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Juan Carlos Ceriani. Ia adalah seorang pelatih sepak bola asal Argentina. Ketika itu, Ceriani akan melatih para pemainnya. Namun karena cuaca selalu kurang baik, hal ini mengakibatkan terganggunya waktu latihan karena pemain tidak bisa berlatih di lapangan terbuka. Lalu, tiba-tiba muncullah ide Ceriani memindahkan para pemain untuk berlatih di dalam. Ia tetap menggunakan jumlah pemain standar sepak bola, yakni 11 orang. Namun, karena ruangan yang sempit, ia memutuskan untuk mengurangi jumlah pemain menjadi 5 orang setiap tim, termasuk penjaga gawang. Walaupun sering latihan di dalam ruangan, para pemain dapat bermain dengan hasil yang memuaskan. Dari sinilah gagasan Ceriani muncul untuk menciptakan olahraga futsal yang sampai sekarang dikenal oleh masyarakat luas.
Nah, bisa lihat fotonya di samping. 2. Aturan permainan futsal. Permainan futsal saat ini berada di bawah naungan Federation International de Football Association atau biasa disebut FIFA. Oleh karena itu, peraturan futsal mengikuti peraturan yang telah disepakati dari atau dalam FIFA. Adapun aturan dalam permainan futsal adalah sebagai berikut. A kecil, ukuran lapangan. Lapangan futsal berbentuk persegi panjang. Permukaan lapangan futsal harus rata, tidak kasar, dan tidak licin. Lapangan futsal menggunakan rumput sintetis atau bahan dari kayu. Penggunaan bahan dari beton atau bata harus dihindari untuk keamanan pemain apabila terjatuh. Nah, anak-anak bisa lihat gambar di bawah ini. Itu adalah gambar lapangan futsal. Anak bisa lihat, kita akan masuk. Berikut ukuran lapangan futsal. Titik yang pertama, panjang lapangan 25-42 meter. Lebar lapangan 16-25 meter. Titik yang kedua, garis batas 8 cm, yaitu garis sentuh di sisi, garis gawang di ujung-ujung, dan garis melintang tengah lapangan 3 meter di lingkaran. Titik yang ketiga, daerah seperempat lingkaran di depan garis gawang memiliki radius 6 meter. Anak-anak bisa lihat di situ di gambar lapangan tersebut. Titik yang keempat, titik penalti berada 6 meter dari titik tengah garis gawang. Titik yang kelima, titik penalti kedua berada 10 meter dari titik tengah antara posisi tiang gawang vertikal. Titik yang keenam, titik tenangan pojok memiliki radius 25 cm di setiap sudut lapangan. Itulah ukuran lapangan dan titik-titik yang harus anak-anak ketahui. Kita akan masuk di B kecil. Ukuran, berat, dan bahan bola. Bola futsal berbentuk bulat sempurna. Bola futsal dibuat dari bahan kulit. Adapun keliling bola futsal adalah 62-65 cm. Berat bola yaitu 400-440 gram dan memiliki tekanan 0,4-0,6 atm. Pantulan pertama dari bola futsal antara 55-65 cm. C kecil, lebar dan tinggi gawang. Ukuran gawang permainan futsal adalah sebagai berikut. Di sini ada 6 titik atau 6 poin penting, anak-anak bisa lihat. Titik yang pertama, satu gawang memiliki 2 buah tiang sejajar dalam posisi vertikal dengan jarak yang sama dari setiap sudut. Pada sisi atas, bagian atasnya dihubungkan dengan tiang horizontal. Titik yang kedua, jarak kedua tiang vertikal adalah 3 meter, sementara jarak dari sisi bawah batangan atas ke dasar permukaan lapangan adalah 2 meter. Titik yang ketiga, gawang diletakkan tepat pada tengah garis gawang. Titik yang keempat, tiang vertikal dan tiang horizontal memiliki diameter 8 cm. Titik yang kelima, jaring gawang terbuat dari tali rami, goni atau nilon. Jaring ini dikaitkan pada kedua tiang vertikal dan horizontal pada sisi belakang gawang. Titik yang keenam, kedalaman gawang adalah jarak dari ujung bagian dalam dari posisi gawang langsung ke arah sisi luar lapangan, minimal 80 cm pada bagian atas dan 1 meter pada bagian bawah. Anak-anak bisa lihat gambar gawang berikut ini. D kecil, lama permainan. Permainan futsal berlangsung dalam 2 babak. Adapun lama permainan pada setiap babak adalah 20
menit, 2 kali 20 menit. Namun, lama permainan dapat diperpanjang jika terjadi seri dalam permainan. Tujuannya untuk menentukan pemenang. Itu adalah lama permainan. Kita akan masuk di poin E, jumlah pemain dan pemain cadangan. Futsal dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing tim berjumlah 5 orang. Sudah termasuk penjaga gawang. Jumlah pemain cadangan maksimal sebanyak 7 orang. Anak-anak bisa baca lagi di buku supaya lebih jelas. Kita akan masuk ke poin F kecil di sini, perlengkapan pemain. Futsal tentu juga memiliki perlengkapan untuk setiap permainan atau setiap pemain. Tujuannya adalah untuk kenyamanan serta keselamatan, baik untuk dirinya maupun orang lain. Anak-anak bisa lihat adapun perlengkapan tersebut sebagai berikut. Iya anak-anak, di poin F ini ada 5 poin yang harus kalian pelajari. Yang nomor 1, seragam pemain. Seperti ini deskripsinya, anak-anak bisa baca dan gambar. Poin yang kedua, yaitu poin yang ketiga, seragam penjaga gawang. Poin yang keempat, yaitu kaos kaki. Poin yang kelima, sepatu. Anak-anak bisa baca sendiri. Dari perlengkapan pemain ini, anak-anak harus ketahui ketika anak-anak ingin menjadi pemain futsal, anak-anak harus mempunyai semuanya supaya bisa melindungi tubuh dengan baik dan tidak melanggar aturan. G kecil, wasit. Permainan futsal dipimpin oleh wasit. Dalam pertandingan futsal, ada 3 orang wasit dan 1 penjaga waktu. Kewenangan penuh untuk menegakkan peraturan permainan dimiliki oleh wasit. Sejak ia memasuki sampai meninggalkan lapangan permainan, selama permainan berlangsung, wasit tidak boleh menginjak arena lapangan. Ia hanya boleh berada di luar garis lapangan, kecuali jika ada pelanggaran-pelanggaran yang mengharuskannya memasuki lapangan. Penjelasan tentang wasit, Pak Guru harap kalian bisa mengerti dan bisa memahami. Seperti itu anak-anak, materi kita yang kita pelajari di hari ini yaitu poin A, permainan futsal. Pak Guru harap kalian tidak bosan, kalian tetap mengikutinya, dan minggu depan kita akan belajar di poin B dan poin C seperti yang Pak Guru sudah jelaskan. Poin B yaitu gerak dasar permainan futsal. Gerak dasar permainan futsal. Poin yang ketiga atau yang poin yang C, kejuaraan futsal. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Jangan pernah bosan-bosan untuk belajar.